Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akan menempuh jalur hukum terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya. Hal ini disampaikan Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Pertemuan dilakukan secara tertutup, saudara. Saat ditanya awak media, Joko Widodo meminta publik untuk menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukumnya. Sementara itu, saudara, ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Pihak kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyampaikan persiapan berupa berkas-berkas sudah dikumpulkan dan masuk ke tahap finalisasi, serta segera dilakukan langkah hukum, di mana bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa diantaranya mengarah kepada dugaan tindak pidana. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia akan melaporkan kepada polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya, terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya. Rencananya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akan didampingi oleh kuasa hukum untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan tuduhan atau dugaan kasus atau tuduhan ijazah palsu yang kemudian menyeret namanya. Sebelumnya hal ini sudah disampaikan oleh Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan, saudara, sebelumnya sudah dilakukan Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum dilakukan secara tertutup. Dan saat ditanya wartawan, Joko Widodo kemudian meminta publik untuk menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukumnya. Dan hari ini, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya berikut ini. Ya, baru saja kita lihat bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi oleh tim kuasa hukum tiba di Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Sebelumnya, saudara, Presiden Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum sudah melakukan pertemuan secara tertutup beberapa waktu lalu untuk menyiapkan sejumlah bukti-bukti sebelum akhirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini melaporkan sejumlah pihak. Siapa saja detailnya yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini, nanti kita akan dengarkan tentu saja keterangan yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sedianya memang seharusnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masuk melalui pintu yang memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya di depan kantor SPKT, begitu ya, di gedung SPKT Polda Metro Jaya. Tapi kemudian ada perubahan sedikit. Tadi kita lihat baru saja Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tiba, namun kemudian bergeser untuk ke pintu lain, begitu ya, untuk melaporkan
tuduhan ijazah palsu. Siapa saja detailnya yang akan dilaporkan, termasuk pasal apa saja yang disangkakan, apakah pencemaran nama baik, penghasutan di muka umum. Nanti tentu saja lebih detailnya penjelasannya kita akan simak bersama, saudara, setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini resmi melaporkan kepada polisi. Kita akan pantau bagaimana perkembangan terkininya di Polda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, dan juga juru kamera Anggi Mendarwan di sana. Selamat pagi Putu. Putu, tadi baru saja kita lihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba bersama dengan tim kuasa hukum. Seharusnya memang kan sedianya melewati jalur utama ya, pintu utama, tapi kemudian ada pergerakan perubahan. Bisa Anda gambarkan atau informasikan seperti apa saat ini perkembangannya? Ya, Disti, selamat pagi. Baru saja sekitar 1 menit yang lalu begitu Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga sejumlah kuasa hukum, salah satunya adalah Yakub Hasibuan, ini tiba di SPKT atau di Pelayanan Satu Atap begitu ya, Polda Metro Jaya. Memang tadi kami mendapatkan informasi begitu bahwa pintu yang saat ini Anda lihat, Adisti dan juga saudara, ini biasanya baru dioperasikan di luar jam kerja, di mana dari pukul 8 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, seluruh pelayanan SPKT ini diarahkan ke area sebelah kiri begitu ya, atau pintu lobi utama begitu. Biasanya pelayanan ini semua diarahkan ke sana, begitupun kami lihat juga masyarakat yang kemudian mau melakukan pelaporan ataupun juga melakukan proses perbaikan SIM dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ini dilakukan melalui lobi utama, di mana nanti prosesnya adalah masuk, diperiksa terlebih dahulu, menukarkan kartu identitas begitu, baru nanti diproses proses pelaporannya. Tapi nampaknya memang ada perubahan begitu, karena pintu yang biasanya dibuka di atas jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini kemudian dibuka untuk Presiden Joko Widodo sebagai jalan masuk, di mana kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, di balik pintu ini ada tangga menuju ke lantai atas begitu ya. Kami tadi mencoba mengejar untuk melihat apakah Presiden ke-7 Joko Widodo ini menggunakan alur yang biasa, yakni melapor bersama dengan masyarakat atau langsung naik ke atas, tapi memang tidak terlihat karena ada sejumlah pengamanan juga yang dilakukan. Satu hal yang saya bisa sampaikan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini kami masih menunggu begitu ya, apakah yang nanti akan digunakan atau pasal apa yang akan digunakan, baik itu oleh kuasa hukum dan juga Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Tapi kalau mengacu pada proses hukum yang berjalan di Solo, ini memang yang digunakan adalah pasal 160 KUHP, di mana di dalamnya ini bicara soal penghasutan di muka umum. Apakah ini adalah pasal yang sama yang nanti akan digunakan juga di Polda Metro Jaya atau nantinya ada hal yang berbeda begitu? Kita tentu harus menunggu terlebih dahulu karena proses awal dari pelaporan ini masih berlangsung, karena tadi masuk sekitar pukul 09:36 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami masih menanti begitu Adisti dan juga saudara, tapi prosesnya kurang lebih sama ketika melakukan proses pelaporan awal. Tentu saja ini harus disertai juga dengan bukti-bukti awal. Kemudian ada keterangan dari pihak pelapor begitu, apa yang kemudian menjadi gangguan begitu ya dalam bahasa yang lebih sederhana untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik yang ada, maksud kami ke SPKT, untuk kemudian nanti dilanjutkan pemberkasan. Kalau memang sudah dinyatakan cukup begitu dan sudah mendapatkan nomor terkait dengan perkaranya atau terkait dengan kasusnya, baru nanti akan dilanjutkan begitu ya, apakah nanti akan ke Direktorat Kriminal Umum atau misalnya Direktorat Kriminal Khusus atau ke Siber begitu ya. Melihat kita perjalanannya ini nampaknya tudingan ini kan beredar begitu di
ranah digital, bagaimana sebelumnya mantan Menpora Roy Suryo ini menjelaskan kepada publik begitu lewat video terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu ini. Nah, kita tidak boleh berandai-andai, kita harus menanti terlebih dahulu di mana tepatnya nanti perkara ini akan berakhir dan diproses dan juga berakhir. Nanti setelah itu baru kita bisa mengetahui kalau laporan dari Joko Widodo ini sudah diterima, diberi nomor, baru nanti akan ke tahap selanjutnya, yakni pemeriksaan awal. Biasanya pelapor terlebih dahulu yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, kemudian juga bisa diwakilkan oleh kuasa hukum begitu dengan melampirkan bukti-bukti tambahan ataupun juga bukti-bukti lain, berkas-berkas lain yang memang dirasa perlu dilengkapi setelah pelaporan pertama di SPKT. Adisti. Oke, kalau melihat hari ini begitu ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum akan melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ini ke polisi. Sudah adakah info yang didapatkan Anda dan juga teman-teman media di lapangan, sebenarnya siapa saja yang nantinya akan dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, termasuk juga soal potensi pasal apa yang disangkakan? Ataukah kemudian pencemaran nama baik, penghasutan di depan umum, atau seperti apa? Dari visual yang tadi juga Anda sudah lihat sebelumnya setelah kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba ini, apakah juga membawa bukti-bukti, misalkan bukti-bukti ijazah yang kemudian mulai dari SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi yang kemudian juga dibawa serta oleh tim kuasa hukum ataupun dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sendiri. Putu. Ya Adisti, lagi-lagi begitu ya, kansnya jadi terbuka sangat luas kalau kita melihat potensi pasal apa yang kemudian akan digunakan oleh Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu ini begitu. Bisa pencemaran nama baik, kemudian juga bisa tadi soal penghasutan di muka umum begitu, mengacu pada kasus yang berjalan di Solo, atau mungkin ada pasal lain begitu yang dirasa tentu saja setelah mendapatkan pendampingan hukum dari kacamata kuasa hukum yang salah satunya adalah Yakub Hasibuan, ini menggunakan pasal yang berbeda atau pasal berlapis begitu ya, ada beberapa pasal yang disangkakan. Tapi kembali lagi kita harus menunggu terlebih dahulu karena tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada Yakub Hasibuan terkait dengan pelaporan hari ini. Kami juga diminta untuk bersabar karena proses pelaporan ini akan berlangsung terlebih dahulu, baru nanti setelahnya akan disampaikan secara gamblang begitu ya. Tentu ini juga harapan publik menanti apa sebetulnya yang dilaporkan oleh Joko Widodo terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu. Ini baru akan dilakukan setelah proses pelaporan selesai. Bicara soal bukti-bukti, kalau saya lihat dari momen di mana Joko Widodo ini tiba di Polda Metro Jaya, memang tadi hanya turun dari kendaraannya begitu ya. Turun dari kendaraannya dengan menggunakan batik berwarna coklat, kemudian didampingi dengan sejumlah kuasa hukum, lebih dari 3 orang. Kalau saya lihat dari kendaraan yang digunakan tadi sekitar ada 3 kendaraan yang juga datang bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo begitu. Kemudian tidak banyak hal yang dibawa, ada beberapa kertas di dalam map begitu. Ini yang kemudian dibawa oleh staf-staf dari kuasa hukum langsung masuk ke area dalam. Jadi kalau kita bicara soal tadi Anda sampaikan ada ijazah SD, SMP atau SMA, memang bisa saja dilampirkan sebagai bukti penguat atau bukti tambahan, mengingat bahwa bentuknya begitu ya, yang kertas itu bisa dimasukkan ke dalam map. Tapi kita tidak boleh berandai-andai begitu karena belum ada pernyataan secara resmi. Kalau saya nanti menyampaikan ya betul membawa bukti-bukti berupa ijazah dan lain sebagainya, itu namanya berita bohong. Jadi yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, pada pagi hari ini di mana proses pelaporan ini sudah berlangsung lebih sekitar 10 menit begitu ya dari proses tadi masuk. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dilalui kalau memang
prosesnya sama dengan masyarakat umum, artinya nanti begitu sampai di area dalam ini harus ada pemeriksaan identitas terlebih dahulu, kemudian pengecekan terkait dengan berkas-berkas apa saja yang ingin dilaporkan, bukti-bukti awal begitu, termasuk salah satunya pasti terkait dengan siapa pihak yang menudingnya dan apa yang dilakukan. Nah, ini yang kemudian juga bisa menjadi salah satu bukti yang digunakan begitu ya. Kalau kita bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini bisa jadi bukti penyerta begitu. Tapi kalau soal pelaporannya di tahap SPKT tentu yang diperlukan adalah tadi identitas, kemudian kalau memang pihak yang dilaporkan karena yang paling kencang bersuara dan juga sedang berproses hukum di Solo adalah mantan Menpora, yakni Roy Suryo, artinya harus ada bukti juga yang dilampirkan oleh pihak Joko Widodo terkait dengan hal tersebut. Kalau di Solo, bukti yang kemudian dibawa oleh dari tim penggugatnya ini adalah Relawan Pemuda Patriot Nusantara. Bukti yang kemudian dibawa ini ada potongan-potongan pernyataan Roy Suryo, kemudian juga potongan-potongan pernyataan dari ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma, di mana pernyataan-pernyataan tersebut baik itu dalam foto, kemudian keterangan saksi ini dilampirkan untuk menjadi bukti penguat begitu ya pada saat proses pemeriksaan tahap 1 setelah laporan diterima dan berproses di Solo begitu dengan menggunakan pasal 160 KUHP, ya ini terkait tindak pidana penghasutan di muka umum dengan adanya tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo begitu. Nah, kita masih menantikan apakah pasal yang sama akan digunakan, apakah orang-orang yang sama juga akan dilaporkan, kemudian juga bukti apa saja yang dilampirkan sebagai bukti awal adanya laporan ke SPKT Polda Metro Jaya. Adisti. Update lagi perkembangannya soal proses pelaporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu. Hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia bersama dengan tim kuasa hukum termasuk Yakub Hasibuan ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu. Siapa saja yang dilaporkan dan pasal apa saja yang disangkakan, tentu saja kita akan update perkembangannya setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia sudah selesai melapor ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya saudara, kita tahu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini menempuh jalur hukum terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya. Hal ini disampaikan Jokowi beberapa waktu yang lalu usai melakukan pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan saudara dilakukan secara tertutup. Saat ditanya wartawan, Jokowi meminta publik menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukumnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ini komplit. Gimana, Pak? Tadi ngobrol apa aja tadi Silaturahmi ya, Pak? Iya, ya. Urusan yang nanti akan nanti tanyakan langsung aja ke tim kuasa hukum ya. Sebenarnya ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Pihak kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyampaikan persiapan berupa berkas-berkas sudah dikumpulkan dan sudah masuk ke dalam tahap finalisasi serta akan dilakukan langkah hukum. Bukti-bukti yang dikumpulkan beberapa diantaranya sudah mengarah kepada dugaan tindak pidana. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan.
Informasi lebih lengkap soal laporan polisi Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Perkembangannya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.